Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita dengarkan hari ini sudah sangat sering dikumandangkan. Terlebih dalam peristiwa-peristiwa Natal yang disampaikan oleh anak-anak yang memberitakan firman lewat liturgi, nats yang kita dengarkan ini menjadi sangat familiar. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dalam pengertian terdalam tentang nats yang kita dengarkan hari ini. Setelah Yesaya menyerukan itu, ternyata ada yang menyerukan kembali. Dan seruan itu berasal dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ketika dia sedang mempersiapkan jalan untuk Yesus Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Ketika kita tarik waktu antara Yesaya kepada Yohanes, ada kisaran ratusan tahun antara Yesaya dan Yohanes. Tentu seruan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel adalah seruan bahwa ternyata penderitaan mereka akan segera berakhir. Mereka akan memasuki babak baru. Ketika mereka menjadi hamba, menjadi budak di tempat pembuangannya, dosa mereka harus mereka tanggung 2 kali lipat besarnya. Tetapi ini menjadi seruan pembebasan kepada bangsa Israel, bahwa ternyata mereka akan menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata saudaraku yang terkasih, penggenapan itu telah terlihat dan nyata dalam pribadi Yesus Kristus ketika Yohanes Pembaptis berkata, persiapkan jalan bagi Dia yang akan datang. Dan satu ucapan Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa adalah, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, kita sekarang memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita dalam penantian ini diperhadapkan dengan pengharapan. Advent yang pertama itu diwarnai dengan lilin berwarna ungu sebagai simbol pengharapan. Mengapa sangat penting pengharapan? Sebenarnya ada 3 hal yang tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi pengharapan sering sekali terabaikan dan menjadi hal yang sangat lemah dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Padahal sebenarnya pengharapan itu ibarat saung yang akan membuat jiwa kita menjadi tenang di masa depan. Kita berharap kepada sesuatu yang pasti, dan jaminan itu ada pada diri Yesus Kristus. Sehingga jika kita berharap kepada hal yang salah, maka jiwa kita sedang terancam. Kita diawali dengan pengharapan yang benar. Persiapkan jalan bagi Tuhan, ratakan jalan, lembah harus ditutup, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Artinya apa? Ketika kita sedang menanti-nanti Kristus, maka kita harus memelihara kekudusan hidup itu. Saat kita sudah mengerti bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang menanti tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, maka kita akan mempersiapkan diri sambil memelihara kekudusan kita, sambil memenuhi kehidupan ini dengan cinta kasih. Cinta yang kita peroleh dari Kristus akan membenarkan kita
untuk bertindak kepada orang lain. Seharusnya cinta yang kita lakukan di dunia ini harus melahirkan damai sejahtera. Sebab Yesus Kristus yang lahir di kandang domba itu, yang akan kita rayakan dalam peristiwa Natal, adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kita sehingga melahirkan damai sejahtera. Yesuslah sang damai sejahtera itu, sehingga kita harus meluruskan jalan untuk kedatangannya. Kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita tidak ingin kedatangannya pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, karena kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Teringat ketika seorang pemimpin daerah ingin pergi ke suatu tempat, orang-orang di bawah struktur kepemimpinan di daerah itu langsung bergegas untuk memperbaiki segala hal-hal yang akan dilalui. Jalan tiba-tiba di aspal yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan, tiba-tiba menjadi sangat mulus. Mengapa? Karena ada sosok penting yang akan melewati itu, yang sangat-sangat luar biasa dan sangat besar akan datang menghampiri kita. Dan Yesus berkata, kedatangannya akan sama seperti pencuri yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tetapi sebenarnya istilah itu diberikan kepada orang-orang yang bukan orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen itu adalah anak-anak terang. Tentu jika kita adalah anak-anak terang, kita tahu bahwa ketika kita menanti-nanti Kristus, kita harus terus bekerja. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kamu harus terus bekerja. Ada ucapan yang sangat luar biasa yang kita harus pelihara. Ketika dikatakan demikian, hendaklah orang yang bekerja bisa menikmati makanannya, tetapi yang tidak bekerja tidak boleh makan. Seolah-olah ucapan itu adalah ucapan yang sangat keras. Padahal sebenarnya ketika kita mengintrospeksi diri, ketika kita punya potensi, ketika kita sudah disekolahkan mendapat beasiswa dan lain sebagainya, ternyata kita melepaskan begitu saja kesempatan dengan memutuskan diri untuk menganggur. Bukankah itu menjadi dosa yang besar? Tetapi kita sering sekali abai dengan segala sesuatunya. Kita tidak menganggap bahwa pekerjaan yang ditujukan kepada Tuhan itu adalah pekerjaan yang kudus. Menanti-nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah dengan mempersiapkan hati kita sebagai orang-orang yang terus bekerja untuk Tuhan, bahwa hidup mati kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Sehingga saudaraku, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan segera datang, akan memberikan kepada kita sukacita yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia ini. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, datanglah segera. Kami telah menanti Engkau. Dan dalam pekerjaan yang telah Tuhan beri, kami terus bekerja sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sehingga hal-hal yang kecil yang dapat kami kerjakan adalah persembahan kami yang hidup bagi Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Bapa lewat rangkaian aktivitas kami pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.